Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 24 OSP 073. Baik, di sini saya akan menjawab 1 sampai 12. Nomor 1 itu di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya generator listrik. Mata kuliah mesin listrik, generator diaplikasikan data pembangkit tenaga listrik, PLTU, PLTA, PLTG, PLTD, PLTS, PLTB, industri manufaktur genset, sistem backup listrik, bidang energi terbarukan, perkapalan dan transportasi, pertambangan dan migas, instalasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik. Itulah jawaban nomor 1. Dan sekarang nomor 2. Apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah perangkat elektromekanik yang berfungsi mengubah energi listrik, energi mekanik, contohnya motor listrik dan generator listrik. Lanjut, nomor 3. Apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Lanjut, nomor 4. Uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik. Generator listrik dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis arus keluaran. Generator AC, generator DC, prinsip kerja, generator sinkron, generator asinkron, sistem eksitasi, penguatan sendiri dan penguatan terpisah, konstruksi rotor, kutub dalam atau kutub luar. Lanjut, soal nomor 5. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron yang kecepatan rotornya sama dengan kecepatan medan putar stator. Generator asinkron, generator yang kecepatan rotornya tidak sama dengan kecepatan medan putar. Ya, lanjut soal nomor 6. Generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk melayani listrik ke masyarakat? Generator yang paling umum digunakan adalah generator AC sinkron 3 fasa karena stabil, efisien, dan cocok untuk sistem distribusi tenaga listrik. Lanjut soal nomor 7. Bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Generator AC bekerja berdasarkan hukum Faraday, yaitu kumparan atau magnet diputar dalam medan magnet. Terjadi perubahan flux magnet, timbul tegangan bolak-balik AC pada terminal generator. Ya, lanjut nomor 8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Generator DC bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, arus bolak-balik yang dihasilkan di jangkar disiarkan oleh komutator sehingga keluar sebagai arus siara DC. Yaitu 9. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Komponen utama generator AC: stator, tempat kumparan jangkar dan pembangkitan tegangan; rotor, menghasilkan medan magnet; shaft, poros, menyalurkan energi mekanik; bearing, menopang poros agar berputar halus; sistem eksitasi, memberi arus medan. 10. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik. Komponen utama generator DC: kutub medan, menghasilkan medan magnet; kumparan jangkar; armatur, tempat timbulnya tegangan; komutator, menyiarkan arus AC menjadi DC; brus, sikat, menyalurkan arus ke rangkaian luar; poros dan bearing, mendukung putaran mekanik. Lanjut 11. Jelaskan istilah berikut: eksitasi, penguatan, proses pemberian arus ke medan magnet, kumparan medan, kumparan pembentuk medan magnet, kumparan jangkar, armatur, kumparan tempat tegangan, diinduksikan, brus, sikat, kontak listrik antara komutator dan rangkaian luar, penguatan sendiri. Arus medan berasal dari generator itu sendiri, penguatan terpisah. Arus medan berasal dari sumber luar. Lanjut 12. Apa perbedaan generator kutub dalam dan generator kutub luar? Generator kutub dalam, kutub magnet berada di rotor; generator kutub luar, kutub magnet berada di stator. Jika kamu mau. Baik, saya akan melanjutkan soal bagian B, yaitu diketahui ABC
tiga digit NIM terakhir. Nah, 3 digit NIM terakhir saya itu 105. Kita BC 2 digit NIM terakhir yaitu 05. Nah, diketahui ET sama dengan 105 sin omega volt atau EA kita dapatkan hasil 105 sin A volt, berarti V sama dengan 5 Hz dan omega kita pakai rumus omega 2NF, jadi sama dengan 2 kali 3,14 kali 0,5 sesuai dengan 2 digit terakhir saya. Nah, kita dapat ratsnya itu 31,4 rats. Nah, berikut gelombang sinusnya. Sorry teman-teman, karena gelombang saya ini asal-asal kurang bagus. Nah, gelombang sinus gelombangnya ini V puncaknya itu 105 sesuai dengan NIM saya, dan V minimalnya minus 105. Teman, sini harusnya minus 105. Jadi dimulai dari 0 naik ke 105 volt dan turun lagi ke minus 105 volt dan kembali lagi ke 0. Itu sinus gelombang AC-nya. Lanjut bagian B, V max-nya itu 105 volt dan bagian C V dalam kurun A sama dengan 390 derajat. Nah, di sini kita sederhanakan 390 derajat dengan IA 105 sin 390 derajat sama dengan 105 sin 360 ditambah 30. Kita sudah sederhanakan yang 390 derajat. Nah, 105 sama dengan 105 sin 30 sama dengan 105 dikali 0,5 dan kita dapat hasilnya 52,5 volt. Lanjut, VT-nya sama dengan ini waktu ya teman-teman, second waktu. Jadi VT sama dengan 0,216 second. Nah, kita konversikan. IT sama dengan 105 sin omega volt sama dengan 105 sin kita kali 31,4 dikali 0,46. Nah, 105 sin kita dapat hasilnya 6,78 sama dengan 105 sin 77. Nah, lanjut 105 sin 57 sama dengan 105 kali ini waktunya 0,834. Kita sinkan 57. Sin 57 itu kita dapat 0,838 sama dengan hasil dari 105 dikali sin 57 atau 0,838 kita dapat hasil 87,99 volt. Lanjut bagian E, V voltnya A sama dengan 105 derajat. IA-nya sama dengan 10 sin 110. Oh, salah sini teman-teman. Sini 105. Di sini 5. Nah, 5 sin sama dengan 105 sin. Jadi kita kali ini 105 sin kita kali 0,96. Kita dapat hasil 10,8 volt. Nah, lanjut bagian F, VT-nya 105 second atau waktu sama dengan IT sama dengan 105 sin dikali dengan rats yang tadi kita dapat 31,4 dikali 105. Nah, kita dapat 105 sin sama dengan 3297. Karena fungsi sinus periodik
maka minus 105 derajat sama dengan VT voltnya dengan 105 volt plus 105 volt. Lanjut, V rata-ratanya sama dengan 0 volt. Efektifnya volt efektifnya adalah V akar 2 sama dengan 105 di akar 2 kan, dan kita dapat 74,25. Nah, lanjut, tegangan sesaat stop kontak. Diketahui VRMS-nya sama dengan 105, berarti V sama dengan VRMS akar 2, kita dapat 148,5 volt, sehingga VT sama dengan 148, volt sin omega T volt. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal bagian C. Yang pertama, ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. Secara umum terdapat 3 jenis beban generator AC, ditinjau dari sifat impedansinya. Bagian A, beban resistif atau R. Penyebab, beban hanya memiliki tahanan listrik, tidak menyimpang energi. Contoh, lampu pijar, pemanas listrik, setrika, arus sefase dengan tegangan. Bagian B, beban induktif atau L. Penyebab, beban mengandung induktansi, kumparan, menyimpan dan energi dalam medan magnet. Contoh, motor listrik, transformator, solenoid, ciri utama arus tertinggal, lagging terhadap tegangan. Bagian C, beban kapasitif. C. Penyebab, beban mengandung kapasitansi, menyimpang energi dalam medan listrik. Contoh, kapasitor harus mendahului leading atau tegangan. Lanjut, soal nomor 2. Efek pada generator jika dibebani resistor murni. Hubungan V dan I pada beban resistif murni, tegangan dan arus tidak mengalami pergeseran fasa. Sudut fasa sama dengan 0 derajat. Faktor daya COS sama dengan 1 maksimum. Grafik tegangan dan arus resistif. Gelombang tegangan dan arus berhimputan, tidak ada pergeseran. Lanjut, soal nomor 3. Apa yang dimaksud lagging dan penyebabnya? Pengertian lagging, kondisi di mana arus tertinggal terhadap tegangan. Penyebab, beban bersifat induktif, induktansi, menahan perubahan arus. Hubungan V dan I lagging. Gelombang arus berada di belakangan gelombang tegangan. Lanjut, soal nomor 4. Apa yang dimaksud lagging dan penyebabnya? Pengertian lagging, kondisi di mana arus mendahului tegangan. Atau penyebab, beban bersifat kapasitif, kapasitor cepat melepas dan penyerap arus. Hubungan V dan I lagging. Gelombang arus berada di depan tegangan. Lanjut, soal nomor 5. Prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa atau generator 3 fasa. Prinsip dasar, generator memiliki 3 kumparan stator dipasang dengan sudut 120 derajat. Listrik rotor berputar atau memotong flux magnet. Timbul tegangan sinusoidal berada fasa. Karakteristik tegangan R, S, T berbeda sudut 120 derajat. Daya lebih stabil, efisiensi tinggi. Grafik tegangan 3 fasa. Lanjut, soal nomor 6. Cara agar sistem listrik kondisi lagging menjadi sefasa. Solusi utama, koreksi faktor daya dengan menambahkan kapasitor ke sistem. Penjelasan, beban induktif atau arus lagging, kapasitor menghasilkan arus leading. Kedua efek saling meniadakan arus dan tegangan menjadi sefasa. Metode ban kapasitor atau kapasitor paralel, beban automatic power factor. Lanjut, soal nomor
Mana nilai VR, VS, VT saat A sama dengan 90 derajat. Diketahui sin 90 derajat sama dengan 1. Bagian A, tegangan fasa R, VR sama dengan ABC, ABC sin 90 derajat sama dengan ABC volt. Bagian B, tegangan fasa S, VS sama dengan ABC sin atau 90 derajat minus 120 derajat. VS sama dengan ABC kodot garis miring sin dalam kurung minus 30 kuadrat. VS sama dengan ABC dalam kurung minus 0,5. Bagian C, tegangan fasa T, VT sama dengan ABC sin 90 derajat minus 240 derajat. VT sama dengan ABC garis miring kodot atau sin minus 190 kuadrat. VT sama dengan ABC 0,5. Kesimpulan, fasa nilai tegangan VR ABC volt, VS minus 0,5 ABC volt, VT minus 0,5 ABC volt. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal bagian D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset. Yang pertama, pengertian genset. Genset atau generator set adalah perangkat pembangkit listrik yang terdiri dari mesin penggerak atau engine dan generator listrik atau alternator yang digabung menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, bagian-bagian utama genset. A. Mesin penggerak atau engine berfungsi mengubah energi bahan bakar menjadi energi mekanik atau putaran. Umumnya menggunakan diesel atau bensin atau gas. Memutar poros generator. Bagian B. Generator atau alternator berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Menghasilkan listrik AC terdiri dari stator dan rotor. Bagian C. Sistem bahan bakar berfungsi menyuplai bahan bakar ke mesin. Tangki bahan bakar, full pump, filter dan bahan bakar, injektor atau karburator. Bagian D. Sistem pendingin berfungsi menjaga suhu mesin agar tidak overheat. Radiator, kipas pendingin, colan. Bagian E. Sistem pelumasan berfungsi mengurangi gesekan dan kehausan mesin. Oli mesin, oli pump, oli filter. F. Sistem starter berfungsi untuk menghidupkan genset, aki atau baterai, motor starter, relay starter. G. Sistem kontrol dan panel berfungsi untuk monitoring dan pengamanan. Voltmeter, ammeter, frekuensi meter, circuit breaker, AVR automatic voltage regulator. H. Rangka dan knalpot. Rangka atau frame menopang semua komponen. Knalpot, exhaust, membuang gas sisa pembakaran. 3. Cara pemeliharaan genset. A. Perawatan harian, cek level oli mesin, cek bahan bakar, cek air radiator, periksa kebocoran. B. Perawatan berkala, ganti oli mesin, bersihkan atau ganti filter udara, bersihkan filter dan bahan bakar, cek tegangan aki. C. Perawatan operasional, panaskan genset sebelum digunakan, hindari beban berlebih, jalankan genset secara rutin walau tidak dipakai. D. Perawatan sistem listrik, periksa panel kontrol, pastikan AVR bekerja normal, cek koneksi kabel. Lanjut bagian E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Yang pertama, pengertian paralel generator. Paralel generator adalah pengoperasian dua atau lebih generator secara bersamaan untuk melayani satu sistem beban yang sama. Yang kedua, tujuan paralel generator menambah kapasitas daya, meningkatkan keandalan sistem, efisiensi operasi, kemudahan pemeliharaan. Yang ketiga,
Syarat paralel generator, syarat sinkronisasi. Sebelum generator diparalelkan harus memenuhi 4 syarat utama, yaitu tegangan sama, frekuensi sama, urutan fasa sama RST, sudut fasa sama C-fasa. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi dapat menyebabkan arus kejut, kerusakan generator sistem. 4. Cara kerja paralel generator, yaitu generator utama sudah terhubung ke beban. Generator kedua dihidupkan tanpa beban. Tegangan dan frekuensi disesuaikan, sinkronisasi dilakukan manual atau otomatis. Sirkuit breaker ditutup, beban dibagi sesuai pengaturan governor dan AVR. Yang kelima, pembagian beban pada paralel generator, yaitu beban aktif KWA diatur oleh governor, beban reaktif KVR diatur oleh AVR. 6. Ilustrasi konsep paralel generator. Generator 1 itu generator 1 beban, generator 2 ke beban. Kesimpulan, gensek terdiri dari NG generator, sistem pendukung dan panel kontrol. Pemeliharaan rutin sangat penting untuk keandalan gensek. Paralel generator harus memenuhi syarat sinkronisasi agar aman dan stabil. Jika kamu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.